Tapi setelah menangi beliau itu, saya diserang abis-abisan dengan sosok wujud yang berbentuk aneh, seram ya. Apa ya sosoknya? Kepalanya sih manusia, tapi ke bawahnya ular sangat gede banget. Saya diserang selama 4 hari itu, nggak ada berhenti-berhentinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita Kisah Musafir. Kali ini Kisah Musafir berada di Cirebon. Dan di hadapan teman-teman sudah ada Teh Kalista. Nah, dia itu apa ya? Mempunyai kisah-kisah yang sangat-sangat unik lah. Jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Assalamualaikum Teh Kalista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Teh? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa nih Teh? Kesibukannya alhamdulillah lagi menolong orang-orang yang sakit non medis dengan gangguan mistis. Nah itu bisa seperti itu Teh Kalista awalnya itu seperti apa Teh? Bisa berbagi gitu di teman-teman Oh Kisah iya, Musafir? awalnya sih ceritanya panjang ya, saya ambil singkatnya aja. Iya Teh. Awalnya saya ini korban santet. Bertahun-tahun saya ini disantet. Sampai saya ikhtiar ke sana kemari, minta tolong seperti ke ustadz, kiai, praktisi supranatural, sampai biaya pun saya habis puluhan juta. Tapi itu semua nggak ada hasilnya. Setelah saya merasa lelah, ikhtiar ke sana kemari nggak ada hasilnya. Lama-lama saya merasa ikhlas ridho. Saya berpikir sekalipun saya harus mati karena disantet, saya ikhlas. Sekalipun saya harus cerai karena disantet, saya juga merasa ridho. Dengan saya ikhlas, tiba-tiba Allah menitipkan sebuah kelebihan sama saya. Dengan saya merasa ikhlas, lama-lama penyakit saya sembuh dengan sendirinya. Dan pada saat itu ada salah satu kodam masuk ke tubuh saya. Dan seperti saya itu kayak kesurupan, izin sama suami, katanya mau menolong orang-orang yang sakit dengan gangguan hal goib. Oh berarti Teh Kalista itu awalnya sakit. Iya. Awalnya sakit, terus karena ikhlas ridho gimana Allah, akhirnya sembuh dengan sendirinya. Sembuh dengan sendirinya. Nah Teh, sebelum kita ambil video kan sempat ngobrol-ngobrol dulu ya. Iya. Katanya banyak juga nih yang minta susu gitu ke Teteh. Oh, Itu iya. gimana Teh? Banyak sekali sih, ada yang minta pasang susuk, ada yang minta penglaris, ada yang minta aneh-aneh, tapi saya tolak. Dengan alasan Teh? Karena saya tujuan itu tugas yang utamanya menolong orang yang sakit dengan gangguan mistis. Padahal kan susuk itu cukup lumayan juga Teh biayanya gitu kan. Iya, karena saya itu tidak melihat dari biaya ya, saya bukan mencari duit, tapi saya tujuannya menolong. Oh, ya menurut Teteh sendiri awal pengalaman Teteh membantu orang itu kasus apa Teh? Kebanyakan sih kasus disantet, diteluh, dan itu juga penyakitnya berat-berat banget. Contoh Teh? Contoh salah satunya pasien saya ada yang datang ke sini dengan kaki tidak bisa jalan, merasa berat, kesakitan. Datang ke sini terus akhirnya saya ruqyah, goibnya saya ambil, pulang dari sini atas izin Allah alhamdulillah bisa jalan dengan seperti sedia kala. Nah Tidak. untuk sosoknya? Sosok goibnya ular gede banget, warnanya hitam, bentuknya sangat besar. Saya ambil, saya buang, dan alhamdulillah atas ridho Allah bisa sembuh kembali. Berapa tahun Teteh sudah bergelut di dunia supranatural? Kurang lebih 3 tahun. Itu udah kemana aja Teh? Apanya? Membantu orang itu kemana aja, ke kota mana aja gitu? Ada yang datang? Banyak ya, ada yang datang, kadang saya dipanggil dan tidak bisa dijelaskan satu persatu gitu. Kadang saya dipanggil kalau misalkan pasiennya nggak bisa jalan, parah gitu. Ada nggak serangan yang ke rumah gitu Teh? Banyak banget serangan. Wujudnya apa aja? Bisa bagi-bagi buat ke teman-teman Kisah Musafir? Wujudnya seperti genderuwo, ular, kuntilanak, pokoknya banyak banget, nggak bisa sebutkan satu persatu. Setiap kali saya habis ngobatin orang disantet, saya diserang. Berarti beragam-ragam gitu ya? Iya.
Nah, dari sekian kasus, menurut Teteh Kalista sendiri, ada nggak sih yang lebih cukup menguras tenaga, menguras waktu gitu, yang boleh dibilang berat, Teh? Ada, sangat berat banget. Salah satu pasien saya, dia itu sakitnya di santet ya, udah parah banget. Saya tangani, sembuh, dikirim lagi. Saya kalahkan, dikirim lagi. Itu berulang-ulang kali mengirimnya, dan itu sangat berat sekali sih bagi saya. Sampai menguras tenaga saya, energik saya sampai habis-habisan. Oke, Teh Kalista, ada nggak sih kisah yang mau dibagi ke teman-teman musafir dalam penanganan kasus Teh Kalista sendiri itu? Ada ya, ada salah satu gadis yang bernama Erina. Dia sakit karena diteluh ya. Kepalanya itu selalu merasa kesakitan setiap maghrib sampai malam. Setiap hari itu merasa begitu, kayak ditusuk-tusuk. Terus lehernya juga merasa kayak dicekek, perutnya juga merasa kesakitan seperti itu. Tapi setelah saya tangani, alhamdulillah atas izin Allah beliau sembuh. Tapi setelah menangani beliau itu, saya diserang habis-habisan dengan sosok wujud yang berbentuk aneh, seram ya. Apa ya sosoknya? Kepalanya sih manusia, tapi ke bawahnya ular sangat gede banget. Saya diserang selama 4 hari itu, nggak ada berhenti-berhentinya. Tapi alhamdulillah dengan backingan Allah, saya masih bisa bernapas sampai saat ini. Nah, itu kan diserang 4 hari, Teh, 4 malam ya. Dan malam pertamanya gimana? Kejadian apa, Teh? Kalau malam pertama saya diserang oleh goib yang berbentuk genderuwo. Tuh wujudnya sangat serem sekali ya. Saya tuh kayak datang pas maghrib nyerang saya tuh dicekek, dijambak rambutnya, ditusuk-tusuk. Itu sih yang saya rasakan. Malam kedua? Malam keduanya diserang lagi sama sosok kuntilanak. Dia ngikutin saya terus, kayak mau mencelakai saya. Yang ketiganya saya didatangi sosok ular, mau dibelit badan saya, tapi alhamdulillah saya bisa selamat. Yang terakhir itu saya diserang sama sosok ini ya, kepalanya sih wujudnya manusia tapi ke bawahnya ular, bentuknya gede banget, atasnya cantik. Dia berusaha mencelakai saya, menyakiti saya. Ya alhamdulillah semua itu masih aman-aman aja. Ada nggak yang datang ke Teteh untuk meminta pesugihan gitu? Ada, tapi ya saya tolak karena itu bukan tugas saya. Saya tugasnya cuma menolong orang aja yang sakit mistis. Saya cuma ditugasin untuk menolong, itu aja sih. Dan ada satu kejadian lagi ya, ada seorang bos sakitnya itu kalau menurut medis mah sakit tipes ya. Dia tuh udah beberapa minggu sakit, udah minta tolong ke sana kemari sama orang-orang pintar, tapi nggak ada hasilnya. Tapi setelah minta tolong ke saya, beliau langsung sembuh. Itu prosesnya lagi nanganin bos itu berapa hari, Teh? Ya sehari udah langsung sembuh. Sehari udah langsung? Iya. Itu sosoknya apa sih, Teh? Makhluknya itu? Ada 10 makhluk. Dimasukin mediator gitu. Saya buang, masuk lagi, saya makan, masuk lagi, itu 10 makhluk kurang lebih. Apa aja? Ya saya lupa. Yang siriknya juga 3 orang. Ada cewek yang suka sama dia, terus yang nyantet juga gitu. Oh, jadi pengirimnya nggak satu? Enggak. 3-4 orang lah. Setelah goibnya itu saya tanganin, saya hilangkan, alhamdulillah bos tersebut sembuh. Itu orang mana, Teh, bosnya? Masih orang Cirebon apa? Masih orang Cirebon. Nah, setelah ditangani sama Teteh sembuh tuh, ada gangguan ke Teteh nggak yang datang? Ada serangan goib juga. Dia kasusnya apa, Teh? Santet apa gimana itu? Santet. Persaingan? Persaingan dalam usaha. Nah, Teh, kalau nanti ada dari teman-teman musafir yang ingin berkonsultasi ke Teteh, yang minta perantara lah, yang minta wasilah ke Teteh, boleh, Teh? Boleh banget. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Karena kan saya cuman pelantara, yang menyembuhkan itu kan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Teh Kalista, semoga sehat selalu. Ya. Amin. Dan niat baiknya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah, buat teman-teman musafir, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Buat teman-teman yang mau menjadi narsum, tinggal kirim WhatsApp atau email di deskripsi.
Ya. Kami dari Kisah Musafir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.